nama Vindi Aryani, NPM 1901011066 dari kelas PIC. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai fikih munakahat. Yang pertama yaitu walimatul usri. Walimatul ursi atau pesta pernikahan harus dilakukan dengan cara yang islami. Tidak boleh membuka aurat dengan yang bukan mahramnya. Jika dilaksanakan dan jika ada tamu yang datang, maka perlakuanlah dengan wajar dengan mengikuti syariat yang diajarkan oleh agama Islam. Bercampurnya laki-laki dengan perempuan ada syaratnya sehingga hubungan tersebut tidak haram. Dan laki-laki dan perempuan jika berduaan hukumnya haram karena yang ketiga tersebut adalah iblis. Jika berkumpul orang banyak, maka ada syaratnya. Yang pertama, tidak boleh membuka aurat. Yang kedua, saling menjaga mata. Yang ketiga, membicarakan hal yang baik. Yang keempat, tempatnya mulia seperti masjid. Yang kelima, tidak berdempet-dempetan sehingga tubuh kita tidak berdekatan dengan yang bukan mahramnya. Materi yang kedua yaitu hak dan kewajiban seorang suami terhadap istri dalam berkeluarga. Allah mencintai hambanya yang saling memberikan kasih sayang satu sama lain. Maka Allah akan memberikan kasih sayang Allah terhadap orang-orang yang memberikan kasih sayang tersebut. Dan dalam berumah tangga, jika memberikan kasih sayang satu sama lain, maka Allah memberikan rahmat. Dan jika hal tersebut tidak dilakukan, maka rahmat tersebut akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pernikahan, menikah harus memiliki niat yang baik, bukan semata-mata ingin menguasai hartanya atau menikmati kecantikannya. Hak seorang suami yang harus didapatkan dari istrinya yaitu yang pertama, istri harus taat terhadap kepada suami. Yang kedua, memuliakan suami. Yang ketiga, menghargai suami. Dan yang keempat, memandang suami dengan kasih sayang. Kewajiban seorang suami terhadap istri yaitu memberikan nafkah lahir batin, memberikan senyuman kasih sayang terhadap istri. Jika suami tidak memberikan senyuman kasih sayang terhadap istri, haram baginya karena tidak memenuhi kewajiban dan hilang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara suami dan istri memiliki kewajiban dan haknya masing-masing, maka keduanya harus menunaikan kewajibannya dan memenuhi haknya. Materi yang ketiga yaitu hak dan kewajiban istri terhadap suami dalam berkeluarga. Agar supaya wanita dapat menyempurnakan cinta dan kasih sayang yang telah ada, maka seorang wanita harus patuh dan taat terhadap seorang suami. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang artinya tidak diperkenankan seorang wanita melaksanakan puasa sunnah sementara suaminya bersamanya, kecuali meminta izin terhadap suami untuk melakukan puasa. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa betapa agungnya hak dan pelanggaran terhadap hak suami adalah pelanggaran yang besar. Allah murka terhadap seorang istri yang melanggar hak suami. Suami dalam berumah tangga adalah pemimpin, maka seorang wanita atau seorang istri wajib mematuhi dan taat atau menghormati seorang suami, karena untuk menyempurnakan keindahan dalam berumah tangga, bukan untuk melecehkan seorang perempuan. Seorang wanita jika hendak berpergian itu wajib untuk meminta izin terhadap suami. Maka para wanita hendaknya harus patuh dan taat terhadap syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena kepatuhan terhadap suami itu juga kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang keempat yaitu nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama. Dalam berumah tangga yang didahulukan yaitu sebuah kedamaian. Damai itu tidak tuntut-menuntut, karena sejatinya damai itu indah. Jika seorang suami memberikan nafkah terhadap istri, itu tidak hanya yang dibutuhkan sang istri. Jika memang suami mampu dan ada yang untuk diberi sang istri, maka sang
istri pun tidak boleh untuk menuntut. Jika memang sang suami memang benar-benar tidak memberikan nafkah sama sekali, maka seorang istri pun wajib menuntut. Seorang suami yang pelit atau tidak memberikan nafkah sama sekali dapat dipaksa untuk mengeluarkan, maka wajib mengeluarkan 2 mud dan memberikan pakaian sesuai kemampuannya. Seorang wanita tidak boleh banyak menuntut terhadap suami. Jadikan hidup ini indah agar rumah tangga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Seperti yang dicontohkan oleh Baginda Khadijah Kubro, lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Materi yang kelima yaitu kedudukan harta dalam pernikahan. Berpindahnya harta orang tua ke anak dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, jika harta orang tua pindah ke anak sebelum meninggal, itu namanya hibah. Yang kedua, jika harta orang tua pindah ke anak setelah orang tua meninggal, itu namanya waris. Dan yang ketiga, jika harta yang diberikan masih hidup dan membagikan setelah meninggal, itu namanya wasiat. Hutang kepada Allah atau nazar, hutang sesama manusia harus diselesaikan. Wasiat yang haram tidak dapat dipenuhi jika untuk kemurkaan. Seorang anak selalu harus berhusnuzon dan jangan bersuuzon kepada orang tua. Urusan wasiat jelas sesuai bab warisan yang ditentukan oleh syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika pembagian waris dimulai dari anak laki-laki, jika ingin membagi adil atau sama karena untuk damai, itu boleh-boleh saja. Jika dimulai dari perempuan, maka tidak boleh. Dalam Islam harus sesuai atau adil. Kain kafan laki-laki dari hartanya sendiri, sedangkan kain kafan perempuan atau istri dari harta suami. Jika anak pertama mendapat hadiah berupa rumah dari orang tua karena sudah menikah, itu dinamakan hibah. Dan ketika orang tua meninggal, anak pertama yang sudah menikah tersebut tetap mendapat warisan dari harta waris yang ditinggalkan orang tua yang sudah dibagi. Materi yang keenam yaitu hukum menikahi wanita yang pernah berzina. Yang tidak diperkenankan jika kita menikahi pezina yang tidak pernah menyesali perbuatannya atau tidak pernah bertobat perbuatannya tersebut, karena itu adalah serendah-rendahnya wanita. Jika menikahi wanita yang sudah bertaubat dari perbuatannya atau zinanya dan menyesali perbuatannya, maka dibolehkan, dan apabila berniat untuk menyelamatkan dia dari perbuatannya tersebut, agar tidak terjerumus lagi ke dalam hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali dilantarkan kata-kata bahwa dia berasal dari zina. Harus ditutup aibnya tersebut sampai dia meninggal atau kita yang meninggal. Siapapun yang ingin memuliakan mereka, dia harus tabah. Sebuah kemuliaan bagi orang-orang yang menyelamatkan orang yang terpeleset dalam pezinaan, dan orang tersebut benar-benar bertaubat, karena pintu maaf dari Allah Subhanahu wa taala itu luas. Maka bertaubatlah dan meminta ampun atas segala atau perbuatan yang dilakukan, contohnya seperti pezinaan tersebut. Barang siapa yang menutup aibnya seseorang, maka akan ditutup aibnya sampai hari kiamat. Jadi, jika ingin menikahi wanita yang berzina, maka harus siap menjaga dan menutup aibnya sehingga tidak sampai terdengar ke telinga orang-orang. Materi yang ketujuh atau yang terakhir yaitu perjanjian perkawinan. Jadi, jika sebelum pernikahan
tersebut ada perjanjian, maka harus dipatuhi perjanjian tersebut. Jika seorang laki-laki atau suami melanggar janji tersebut, maka seorang istri meminta untuk tinggal di rumah ibunya. Lalu laki-laki tersebut menyanggupinya dan berjanji tidak akan memboyong istrinya. Lalu setelah menikah dia meminta memboyong istrinya, maka itu bentuk pengingkaran janji. Dan seorang wanita atau istri boleh meminta cerai karena dia memuliakan ibunya. Sebab jika sang suami tidak mau, maka sang istri tidak akan menganggapnya dia sebagai suaminya kembali. Seorang istri menerima sang suami karena ia menyetujui perjanjiannya. Seorang wanita saat berjanji kepada suami, jika ingin menikah lagi, ia tidak mau dan akan meminta cerai, maka perceraian tersebut tidak mendapatkan dosa karena sudah ada kesepakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.